Di hadapan kita sudah ada Amanda Mitsuri dan Ramdan Muhammad. Amanda umurnya berapa sekarang? Saya 25. Ramdan? 28. 28. Nah, yang menarik dalam beberapa ajang Fashion Week di Melbourne, di beberapa daerah di Indonesia, Anda berdua ini sangat dikenal karena ada aksesori yang dipakai oleh para model yang membuat penonton mulai menakar-nakar siapa orang di balik atau desainer di balik aksesori itu. Dan hari ini saya baru melihat dua anak muda di hadapan saya, di hadapan kita semua. Inilah mereka yang membuat aksesori dengan merek yang dulunya saya pikir merek internasional, Masikot. Kapan persisnya kalian berdua memulai membuat aksesori dengan merek Masikot? Sebenarnya eksplorasinya itu tahun 2012. Lalu kita launching tahun 2013. Launching koleksi pertama, awal banget. Iya. Mengapa diberi nama atau merek atau brand Masikot? Sebenarnya saya ngambil dari batu di zaman medieval era. Jadi batu ini tuh selalu dipakai lah gitu, everlasting. Nah, yang saya inginkan itu dianalogikan di brand saya, brand yang everlasting seperti Supaya itu. bisa bertahan selama-lamanya. Ya. Tentu kita ingin tahu apa saja karya Ramdan dan Amanda dan bagaimana proses mereka untuk membuat sebuah produk yang akhirnya masuk ke pasar internasional. Mari kita simak liputan berikut ini. Lihatlah koleksi perhiasan yang indah dan menawan ini. Perhiasan-perhiasan ini terlihat terbuat dari kristal. Tapi tahukah Anda bahwa perhiasan-perhiasan ini berbahan dasar resin? Untuk membuat perhiasan-perhiasan indah ini, resin atau polyuretan resin yang merupakan bahan dasar senyawa kimia dicampur dengan katalisator. Meski prosesnya terbilang sederhana, namun jika bukan di tangan orang yang memiliki kreativitas tinggi, resin tidak dapat menjadi perhiasan yang indah, elegan, dan bernilai jual tinggi. Amanda Mitsuri dan Ramdan Muhammad adalah sosok di balik bisnis kerajinan perhiasan berbahan resin ini. Pasangan yang memiliki latar belakang pendidikan desain produk ini menjalankan bisnis perhiasannya dengan brand Masikot. Mereka mulai menjual produk Masikot secara online tahun 2012. Hambatan yang menghadang dalam mengembangkan bisnis perhiasan ini adalah banyak orang yang meniru produk Masikot. Namun, Amanda dan Ramdan dapat membuktikan bahwa produk mereka yang terbaik karena mereka yang pertama dengan menyuguhkan perhiasan indah dan elegan. Berkat kualitas yang terus dijaga dan kreativitas yang terus dikembangkan, Masikot selalu mendapat kepercayaan dari pelanggan. Seiring dengan itu, Masikot juga ditetapkan menjadi the most promising accessories brand oleh sebuah majalah mode ternama, sehingga tampil di Jakarta Fashion Week tahun 2014. Dari ajang inilah, nama Masikot lebih dikenal dan terus berkembang. Kini Amanda dan Ramdan terus mengembangkan Masikot dengan varian produk yakni tas dan sepatu dengan high heel berbahan resin. Pasar mereka bukan hanya di dalam negeri, namun juga telah diterima di Jepang, Selandia Baru, dan Australia. Oke, mungkin Ramdan bisa cerita bagaimana sampai terpikirkan waktu itu untuk membuat aksesoris semacam ini? Sebenarnya kita kalau dari jawaban masing-masing pasti beda. Jadi awalnya juga saya kan emang lebih seneng eksplorasi resin itu dari zaman kuliah. Jadi kita emang dikasih pelajaran resin, cuman untuk berikutnya pengembangannya kan tergantung si mahasiswanya. Nah dari dulu emang saya sering ngabisin resin yang dikasih dari dosen tuh ya. Saya sering ngabisin harusnya buat sekelas, tapi saya habisin aja sendiri.
Oh, jadi kalau mau sukses, ambil sebanyak-banyaknya Iya. hak orang gitu ya. Asal nggak ketahuan. Oh, asal nggak ketahuan. Nggak, itu pelajaran yang salah. Iya. Ya, pokoknya setelah Tunggu dulu, kalian satu kampus? Kampus. satu kampus, Kalian pacaran ini? Iya. saya lebih tua sih. Oke, tapi satu kampus kan ya? Tapi pacaran kan ya? Oke. Enggak, ini tunggu dulu. Ramdan bilang iya, tapi Amanda bilang tidak. Iya. Oh iya. Ramdan? Iya. Oh iya. Enggak, jadi memang kalau orang yang punya minat sama, pacaran, akhirnya produktif ya? Jadi bahan yang dipakai untuk aksesori karya kalian berdua ini apa? Jadi itu nama bahannya itu poliuretan resin. Jadi dia itu semacam cairan kimia. Jadi saat kita beli di toko-toko itu mentahan dari cairan itu. Oke. Dari Biasa sejenis dipakai cairan. untuk apa? Biasanya itu dipakainya cuman kayak buat dasarnya untuk bodi mobil. Setelah itu kan didempul dan dicat atau patung. Untuk dasarnya aja biasanya. Setelah itu didempul dan dicat lagi. Tadinya ini tidak lazim untuk dipakai sebagai aksesori atau? Sebenarnya sudah banyak juga sih brand-brand lain yang pakai resin. Tapi memang saya lihat kecenderungan mereka itu membuat desain yang detail kayak patung muka orang seperti itu. Nah, makanya Masikot ingin muncul dengan ide yang lain, yaitu artificial gemstone. Jadi memang kita mengeksplorasi hampir mirip dengan batu asli, Batu semi asli. mulia gitu. Lalu keunikan dari desain Masikot ini apa? Selain bahwa resinnya dijadikan seperti batu alam beneran, apa keunikan lain apa? Karena menurut saya uniknya itu kita sendiri, kita sebagai desainernya juga yang membuat sendiri. Proses mastering itu kita, dan dengan proses pouring dan dituang seperti itu, jadi setiap pieces itu beda. Jadi one of a kind semuanya. Jadi orang nggak akan mungkin sama. Jadi kalau ketemu gitu nggak akan pernah bilang, ih kok sama persis ya? Iya. Nggak akan pernah terjadi Enggak. itu ya? Enggak. Perempuan kan suka gengsi gitu Iya. ya? Iya, begitu, bajunya kok sama sama aku, langsung dua-dua berpisah, malu. Tapi ini nggak akan terjadi, Nggak. karena setiap produk itu unik. Ya. Baik, kalau gitu kita saksikan peragaan aksesori karya Masikot. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we would become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. Tonight, you and I, beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Tentu kita semua penasaran bagaimana karya dari Ramdan dan Amanda ini bisa menembus pasar internasional. Ikuti terus Kikendi. Aksesori kalian ini kan unik, tapi kan bisa ditiru. Di Indonesia ini kalau apa yang laku langsung cepat aja ditiru. Nah, apakah ada ketakutan bahwa karya kalian yang sudah dipikirkan, konsepnya dipikirkan, cara pembuatannya, tahu-tahu besok sudah ditiru?